Di wingi itu ada pertanyaan tentang status kemasjidan tanah bekas masjid. Sekarang kan banyak karena renovasi masjid, maka posisi masjid itu sudah bergeser dari tanah semula niku. Jadi contoh lah misalnya teng kota-kota niku yang karena alasan penduduknya itu semakin banyak, maka terjadi renovasi masjid. Nah, yang jadi masalah itu renovasi masjidnya itu berubah ya, dari lokasi masjid yang lama, sehingga tanah wakaf yang semula itu menjadi masjid itu sekarang nganggur, atau bahkan dialihfungsikan menjadi hal lain. Misalkan dialihfungsikan menjadi lahan parkir, atau bahkan ada yang dijadikan toilet. Nah, pertanyaan itu ini banyak problem di sini nanti, karena selain dilihat dari status kemasjidan, kalau juga nanti bisa dilihat dari apakah itu menyalahi dari syartul wakif, sihot wakaf yang diucapkan oleh si wakif ketika dia memberikan tanah wakaf itu. Nah, kalau menurut madhab Syafi'i, ya di semua kitab-kitab Syafi'i lah, itu syartul wakif itu harus dijaga. Artinya fikih Syafi'i itu menganut wujubu itba'i syartil wakif, wajib mengikuti syarat yang ditentukan oleh si wakif. Contoh misalkan si wakif, orang yang mau wakaf itu mengatakan, saya mewakafkan tanah saya ini untuk masjid. Ini kan sharih jelas bahwa penunjukan tanah, ya, peruntukan tanah yang dia wakafkan ini hanya bisa digunakan untuk masjid. Nah, sehingga kalau digunakan untuk selain masjid ya nggak bisa. Kenapa? Karena syarat ini sudah ditentukan oleh si wakif dalam syighot wakafnya, di mana dia secara sharih itu menyebutkan penggunaannya itu untuk dijadikan masjid. Nah, kan beda nanti jika si wakif itu mengatakan, misal saya wakafkan tanah saya ini untuk dijadikan tempat sarana ibadah. Nah, itu umum, itu mujmal. Nah, kalau sifatnya mujmal seperti itu, bagaimana nanti pengelolaannya itu dikembalikan kepada uruf, kepada tradisi atau adat yang berlaku ketika si wakif tadi mengucapkan syighot wakaf. Sehingga ya kalau renovasinya boleh sebenarnya, karena itu ada kebutuhan renovasi yang mengakibatkan perubahan atau pergeseran masjid dari tanah wakaf semula. Yang menjadi masalah yang tidak boleh ya, itu adalah menghilangkan status kehormatan masjid pada tanah bekas masjid semula. Karena begini, status kemasjidan itu tidak bisa hilang. Jadi hurmatul masjid itu masih melekat meskipun bangunan masjidnya itu sudah tidak ada. Nah, konsekuensinya niku nopo? Yaitu masih melekat hukum-hukum kemuliaan masjid sebagaimana di situ masih ada bangunannya. Jadi contohnya pripun? Kalau misalkan ini ada tanah wakaf, di situ tadinya ada masjid, kemudian dibongkar, membangun masjid di sebelahnya. Nah, bangun masjid di sebelahnya. Nah, tanah itu kosong sekarang, nggak ada bangunannya, nggak ada bangunan masjid lah, sehingga orang sholat itu sudah di masjid baru. Tetapi karena wakaf itu kan nggak bisa dicabut,
ya, nggak bisa dicabut. Dan kemuliaan masjid, status kemasjidan itu tidak terpengaruh oleh tidak adanya bangunan. Tidak adanya bangunan itu nggak ngaruh terhadap status kemasjidan. Jadi masjid itu asalnya apa? Kan begitu pertanyaannya menjadi seperti itu. Status kemasjidan itu mengikuti tanah atau mengikuti bangunan, ya kan? Ya mengikuti tanah, bukan mengikuti bangunan. Karena tanah saja itu sudah cukup menjadi masjid. Contoh misalkan ada orang itu mengatakan kalau dalam misal ya di Mughnil Muhtaj itu fikih Syafi'i itu ada perkataan wa in qala ja'altul buqata masjidan lillahi ta'ala sorot masjidan jazman. Jika seorang wakif itu mengatakan saya jadikan sebidang tanah ini masjid karena Allah, maka jadilah tanah itu masjid. Artinya hanya sekedar mengucapkan itu bimujaradil qaul itu sudah jadi masjid walaupun belum ada bangunan. Nah, karena memang sholat itu tidak di bangunan ya nggak apa-apa, karena ju'ilatil ardu li masjidan hadisnya. Jadi tanah itu dijadikan oleh Allah khususnya bagi umat Kanjeng Nabi itu sebagai masjid walaupun belum ada bangunan. Ini kan beda dengan umat terdahulu, dia nggak bisa sembarang sholat di tanah, itu nggak bisa. Umat Nabi Musa itu kalau mau sholat dia musafir ya nanti nyampe kepada tempat ibadah mereka, tidak bisa sembarang sholat di jalan di tanah, itu nggak bisa. Nah, bagi umat Kanjeng Nabi ini khususnya, hingga tanah saja itu sudah bisa menjadi masjid walaupun belum ada bangunannya. Nah, sehingga kehormatan masjid walaupun tidak ada bangunannya itu tetap melekat pada tanah. Apa bentuknya? Kalau orang haid atau orang junub itu tetap tidak boleh berdiam diri di tanah bekas masjid. Ya tidak ada bekas sebenarnya, kalau hakikatnya tidak ada bekas. Masjid itu ya ila yaumil qiyamah tetap masjid walaupun tidak ada bangunannya. Maka contoh misalkan itu di kitab-kitab fikih Syafi'i itu mengatakan seperti itu. Atau misalkan di Fathul Bari ya. Di Fathul Bari Imam Ibnu Hajar itu mengatakan jika ada masjid itu roboh lawin hadama masjidun fanukilat hijaratuhu ila moldingin akhar. Masjid roboh, kemudian batunya itu dipindahkan ke tempat lain, baqiyat hurmatul masjid bil buqatil lati kana biha, maka kehormatan masjid itu masih tetap di tanah di mana masjid itu berada. Wala hurmata litilkal hijaratil mangkulati ila ghairi masjid. Sedangkan batu yang dipindah, yang dialihkan dari tanah yang tadi hasil bongkaran masjid ke tempat selain masjid, itu kemuliaan atau kehormatan masjidnya sudah hilang. Nah, sudah hilang. Jadi yang jadi asal itu adalah tanahnya. Al-buqah aslun lil jidar. Jadi tanah itu adalah asal dari bangunannya. Ya, jadi yang melekat pada kehormatannya itu pada tanahnya, bukan pada bangunannya. Maka di fikih-fikih Syafi'i, contoh di Tuhfatul Muhtaj, itu disebutkan orang yang janabah, orang yang haid ya, hadas besar lah ya, orang hadas besar itu tidak boleh berdiam fi ardin au jidarin au hawail masjid.
itu di tanah, ini kan tanah, di ardin, di bumi, di tanah, atau di tembok atau udara masjid. Ketika tembok itu masih menyatu sama tanah maksudnya. Kenapa? Itu ya kembali tadi, status kemasjidan itu bukan pada temboknya, adalah pada tanahnya. Jadi kalau misalkan ini dengeriko ada tanah wakaf yang khusus untuk masjid ya, kan nanti kembali pada sihot wakafnya itu bagaimana sihot wakafipun. Kalau sihot wakafnya tadi itu diperuntukkan untuk masjid ya, maka itu sudah jadi masjid walaupun belum ada bangunannya. Misalkan tanahnya itu ukurannya misal ya 10 meter persegi ya, itu masjid itu luasnya ya 10 meter persegi. Jadi tidak ada istilah teras, tidak ada istilah bangunan dalam masjid atau di luar teras masjid. Teras itu kalau selagi terasnya itu dibangun di tanah wakaf masjid, itu statusnya adalah masjid. Walhasil yang dimaksud dengan masjid itu mengikuti ukuran tanah wakaf untuk masjid, bukan mengikuti seberapa penampakan dari bangunan gedungnya masjid. Itu ukurannya seperti itu. Sehingga apabila orang haid itu tetap tidak boleh berdiam diri di tanah yang itu diwakafkan untuk masjid. Jadi ukurannya itu adalah tanah, bukan bangunan.